Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Rasulullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kawan fiddina azakumullah, kita lanjutkan baca syarah Asal Islam wa qaidatihi Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala di majelis yang keempat. Syekh Abdurrahman mengatakan, "Tsumma qala rahimahullahu ta'ala." Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah berkata, "Wal mukhalifu fi dzalika anwa'un." Dan golongan yang menyelisihi dua asas terbesar Islam ini anwa'un, ada beberapa golongan. Fa ashadduhum mukhalafatan, yang paling besar penyelisihannya man khalafa fil jami', golongan yang menyelisihi dalam keseluruhan asas Islam tersebut. Ya, jadi ini harus diingat apa itu asas Islam. Ya, yang pertama, memerintahkan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Mendakwahkannya, membangun cinta dan loyalitas serta pembelaan karenanya, dan mengkafirkan siapa yang meninggalkannya. Dan asas yang kedua, memperingatkan dan melarang manusia dari kesyirikan dalam ibadah, tegas dan keras dan serius dalam melarang kesyirikan, membangun permusuhan dan kebencian karena kesyirikan, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Nah, golongan yang paling besar menyelisihi asas ini adalah man khalafa fil jami', golongan yang menyelisihi dalam keseluruhan asas itu. Gimana? Faqabila syirka, dia malah menerima syirik. Ya, dia berlapang dada dengan kesyirikan. Wa taqadahu dinan, dia yakini kesyirikan itu sebagai agamanya, sebagai amalan, sebagai agama. Wa ankara tauhida, dia mengingkari tauhid, mengingkari ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa taqadahu batila, dia meyakini bahwa tauhid itu satu kebatilan. Kama huwa halul aktsar, sebagaimana ini menjadi realita kebanyakan orang. Realita kebanyakan manusia, mereka menerima kesyirikan, memeluknya sebagai agamanya, mengingkari tauhid dan meyakininya sebagai satu kebatilan, sebagai satu kekeliruan, kesesatan. Ya, perbandingkan aja jumlah kaum muslimin dengan jumlah orang-orang kafir, lebih banyak mana satu dunia itu. Wasababuhu, apa penyebab ya golongan ini menyelisihi asas Islam? Ini yang penting supaya kita bisa ya, kita urif as-sabab batal al-ajab, ya, supaya kita bisa mencari solusinya kalau kita tahu sebabnya. Wasababuhu, dan penyebabnya adalah al-jahlu bima dalla alaihi al-kitab wa sunnatu min ma'rifati at-tauhid wa ma yunafihi min asy-syirki wat tandid wa ittiba'ul ahwa'i wa ma alaihi al-aba. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, kejahilan terhadap ya pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah berupa pengetahuan tauhid dan kesyirikan yang menghapuskan tauhid. Ya, ini yang pertama. Kejahilan terhadap ilmu tauhid, kejahilan, kebodohan terhadap perkara-perkara kesyirikan. Ini menjadi sebab
Pertama, adanya golongan yang paling besar penyelisihannya terhadap asas Islam. Sehingga ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya kejahilan. Wattiba'ul ahwa wa ma'alihil aba. Penyebab yang kedua, ittiba'ul ahwa, mengikuti kebid'ahan, mengekor dan mengikuti kebid'ahan. Wa ma'alihil aba, dan mengikuti warisan kesyirikan para leluhur. Jadi 2 atau 3 ya penyebab munculnya golongan yang paling besar penyelisihannya terhadap asas Islam. Yang pertama, dia jahil, bodoh terhadap ilmu tauhid dan terhadap kesyirikan yang menghapuskan tauhid itu. Tauhid itu apa? Ya, hukumnya apa? Keutamaannya apa? Kemudian syirik itu apa? Hukumnya apa? Dan bentuk-bentuknya apa saja? Dia jahil terhadap perkara ini, maka dia terjerumus kepada penyelisihan terhadap asas Islam. Yang kedua, ittiba'ul ahwa, mengikuti bid'ah-bid'ah. Tentu saja bid'ah-bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah-bid'ah yang mukaffir, ya, memperturutkan selera dan hawa nafsu, ya, mengedepankan selera dan hawa nafsu, meninggalkan, mengesampingkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ittiba'u ma'alihil aba, yang ketiga, mengikuti tradisi leluhur dari tradisi-tradisi yang kufur. Kahali man qablahum min amthalihim, seperti realita, ya, orang-orang yang semisal mereka yang hidup sebelum mereka. Min a'dai rusuli, dari para musuh Rasul. Para musuh Rasul itu mereka kalau tidak jahil terhadap ilmu tauhid, ya, dan terhadap kesyirikan, mereka mengikuti bid'ah-bid'ah, mengikuti, memperturutkan selera dan hawa nafsu, atau mereka mengikuti tradisi leluhur dari tradisi-tradisi kufur. Mengikuti tradisi leluhur kalau itu dalam kebaikan, bagus. Sebagaimana Nabi Yusuf, ya, beliau meninggalkan tradisi masyarakatnya dan mengikuti tradisi leluhurnya yang baik. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Aku tinggalkan ajaran dan tradisi amalan masyarakatku yang mereka itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Sebaliknya aku mengikuti para leluhurku. Aku mengikuti ajaran dan agama leluhurku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Yaqub. Apa makan lanu syirika billahi bisyai. Haram bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Haram bagi kami untuk berbuat kesyirikan. Dzalika min fadlillahi 'alan nas. Itu adalah karunia dari Allah kepada manusia. Mentauhidkan Allah, mengikuti tauhidnya para leluhur, mengikuti para nabi dan rasul, dan meninggalkan tradisi masyarakat yang kufur. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, walakin aktsarun nas la yashkurun.
tapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Faramau ahlat tauhid bil kadhibi waz-zuri wal buhtani wal fujur. Ya, mereka golongan yang menyelisihi semua asas Islam tadi, menuduh ahli tauhid sebagai pendusta, pembohong, ya, mengada-ada, menuduh ahli tauhid sebagai orang-orang fajir, ya, para penjahat, orang-orang fasik, memberikan tuduhan-tuduhan, label, gelaran-gelaran buruk kepada ahli tauhid. Hujjatuhum, syubhat mereka apa? Dalih mereka apa? Dalih mereka apa? Menyelisih semua asas ini, sehingganya dia tidak beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Dia tidak mentauhidkan Allah, tapi dia malah melakukan kesyirikan. Dia tidak mengajak manusia mentauhidkan Allah, tapi justru dia mengajak manusia berbuat kesyirikan. Dia tidak mencintai ahli tauhid dan membenci ahli syirik, sebaliknya dia malah memusuhi ahli tauhid dan mencintai ahli syirik. Dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, orang yang melakukan syirik. Ya, ini subhatnya apa? Dalilnya apa? Kalau penyebabnya tadi sudah 3, kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap ilmu tauhid dan syirik. Yang kedua, ya, memperturutkan selera dan hawa nafsu atau mengikuti bid'ah-bid'ah mukaffirah, bid'ah-bid'ah kufur. Yang ketiga, mengikuti tradisi leluhur yang kufur. Hujjah mereka bukan hujjah, ya, syubhat mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Asy-Syu'ara ayat 75. Akan tetapi kami mendapati leluhur kami, ya, melakukan yang demikian itu. Ini melakukan kesyirikan-kesyirikan itu. Jadi ini sejak terjadi, kata Syekh Saleh di Al-Irsyad, Sahih I'tiqad, sejak terjadi kesyirikan pertama di tengah anak cucu Adam, yaitu di zaman Nabi Nuh, sampai hari kiamat nanti, ya, ini mereka memiliki kesamaan kesamaan apa? Kesamaan dalih, kesamaan alasan, syubhat, ya, yaitu apa? Mengikuti tradisi leluhur. Wa hadza naw'un minan nas walladzi ba'dahu. Golongan ini dan golongan yang sesudahnya, golongan ini dan golongan sesudahnya, ya, golongan yang sesudahnya, golongan yang beribadah kepada Allah satu-satunya tapi tidak mengingkari kesyirikan, tidak memusuhi pelaku kesyirikan, ya, atau memusuhi pelaku kesyirikan tapi tidak mengkafirkan mereka. Golongan ini dan golongan sesudahnya atau sampai akhir golongan, qad naqadu ma dallat alaihi kalimatul ikhlas. Mereka telah membatalkan makna kalimat la ilaha illallah wa ma wudi'at lahu, dan makna dasar dari kalimat la ilaha illallah wa ma tadammanathu minad din, dan agama yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu Islam. Islam yang dikandung oleh kalimat la ilaha. Jadi golongan ini dan sesudahnya, kata Syekh Abdurrahman, mereka telah membatalkan Islamnya, membatalkan kalimat la ilaha illallahnya. Alladzi la yaqbalullahu dinan siwa wa dinul Islam. Agama yang diusung oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu adalah agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya, wa huwa dinul Islam, yaitu Islam. Alladzi ba'atsallahu bi jami'i anbiya'ihi wa rusulihi. Islam itu merupakan agama seluruh nabi dan rasul.
Wattafaqat da'watum alaihi. Islam ini merupakan titik kesamaan dakwah seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul dakwahnya sama, mengajak manusia kepada Islam. Seluruh nabi dan rasul agamanya sama, Islam. Kama la yakhfa fi ma qasallahu anhum fi kitabih, sebagaimana hal itu bukan hal yang asing lagi, bukan hal yang samar lagi di dalam kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi dari golongan pertama sampai golongan yang terakhir, kalau maknanya wa ma ba'dahu waladzi ba'dahu itu seterusnya sampai yang terakhir. Ya, dan itu sesuai dengan matanya. Wah, dalam matanya apa? Wa haula'i qad khalafu ma ja'at bil anbiya min dinillahi subhanahu wa ta'ala. Semua golongan itu, kata Syekh Muhammad, telah menyelisihi Islam, agama seluruh nabi dan rasul. Jadi kata Syekh, ya, semua golongan ini telah membatalkan Islamnya, membatalkan kalimat la ilaha illallahnya, membatalkan tauhidnya. Padahal yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Yang menjadi agama seluruh nabi dan rasul itu hanyalah Islam. Yang didakwahkan, ya, oleh seluruh nabi dan rasul itu hanyalah Islam. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa minan nas, dan di antara manusia man abadallaha wahda, ada golongan yang menyelisih asas Islam, yaitu dia beribadah kepada Allah satu-satunya. Dia tidak melakukan syirik. Dia beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah. Walam yumkir syirka, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan. Tidak mengingkari kesyirikan. Walam yu'adi ahlahu, tidak memusuhi pelaku kesyirikan, tidak menganggap pelaku syirik itu musuh. Dianggapnya saudara. Ini golongan yang menjadi asas Islam. Benar, dia beribadah hanya kepada Allah, dia tidak melakukan syirik, tapi dia tidak mengingkari syirik. Ya, dan dia menganggap pelaku syirik itu masih saudara dia, bukan musuhnya. Dia tidak memusuhi pelaku syirik. Maka ini juga batal Islamnya, batal la ilaha illallahnya, menyelisihi asas terbesar Islam tadi, kata Syekh. Qultu wa min ma'lum, kata Syekh Abdul Rahman, sudah dimaklumi, anna man lam yungkir syirka lam ya'rif tauhid. Kalau orang itu kok tidak mengingkari syirik, berarti dia ini enggak ngerti tauhid. Kenapa? Karena syirik dengan tauhid, syirik akbar dengan tauhid itu bertolak belakang. Kalau orang enggak ngerti barat, berarti dia enggak ngerti timur. Otomatis itu. Itu namanya apa? Qadhiyah aqliyah musallamah. Ya, itu satu logika yang tidak bisa ditolak. Orang kalau nggak ngerti barat, otomatis dia nggak ngerti timur. Orang kalau nggak ngingkari syirik, otomatis dia nggak ngerti tauhid. Otomatis dia nggak ngerti tauhid. Karena tauhid dengan syirik akbar itu dua hal yang bertolak belakang, tidak bisa menyatu dalam diri seseorang. Tidak ada muslim musyrik, tidak ada. Muslim wathani, ya, muslim pagan, ya, tidak ada. Ya, muslim tauhuti, ya, dukun putih, muslim tauhuti, tidak ada. Dua hal yang bertolak belakang. Wa minal ma'lum, sudah dimaklumi, anna man lam yungkir syirka, barang siapa yang tidak mengingkari syirik, lam ya'rif tauhid, otomatis dia ini enggak ngerti tauhid, wa lam ya'ti bihi, dan belum menghadirkan tauhid. Dia enggak ngerti tauhid dan belum menghadirkan at-tauhid. Waqad arafta, kok bisa begitu? Tadi kan kita sudah bilang itu qadhiyah aku yang musallamah, ya kan? Itu
ilmu logika yang tidak bisa dielakkan. Laqad arafta, kan kamu sudah tahu, ana tauhid la yahsulu illa bi nafsi syirki wal kufri bit taghut al madhkur fil ayat. Ya. Nah, kamu sudah tahu. Ya, tauhid itu tidak akan diraih oleh seseorang kecuali kalau dia menafikan kesyirikan seluruhnya secara total dan kufur kepada tauhid yang disebutkan di dalam ayat. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah wa istamsaka bil urwatil wuthqa. May yakfur bit taghut. Ya, yang disebutkan dalam ayat itu. Ini satu pertanyaan, menggelit gitu kan? Satu pertanyaan. Lalu statusnya orang ini murtad atau kafir asli? Kalau murtad itu dia sudah sah keislamannya sebelumnya. Dia sudah mendatangkan tauhid dalam dirinya. Kemudian dia melakukan pembatal Islam, maka murtad dia. Atau dia ini masih kafir asli, belum apa? Masuk Islam sama sekali, belum sah sama sekali keislamannya, belum menghadirkan tauhid sama sekali dalam dirinya. Seandainya pun dia mengaku Islam, ya nifak saja, kemunafikan aja sebenarnya. Jadi ini kafir asli atau murtad? Nah, itu ada perbedaan pendapat itu. Ngeri kan? Mengerikan enggak? Dia beribadah kepada Allah satu-satunya, enggak melakukan syirik. Tapi dia enggak mengingkari syirik, tidak menganggap musuh itu pelaku syirik. Boro-boro mengkafirkan, nganggap musuh aja enggak. Ini oleh Syekh dikatakan, ini orang jahil terhadap tauhid, lam ya'rifit tauhid, jahil terhadap tauhid, walam ya'ti bihi, dan belum menghadirkan tauhid dalam dirinya, kafir asli dia. Bukan murtad dia. Bahaya. Ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, dan itu tadi memang ada perbedaan. Ya, itu tadi memang ada perbedaan. Di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Dia kafir murtad atau kafir asli. Ya. Meskipun mereka semua ulama sepakat dia kafir, tapi dia kafirnya kafir murtad atau kafir asli. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Jarbuh di Al-Burhan Al-Zahir. Dan sudah pernah saya tulis itu di status itu. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa minhum man adahum wa lam yukaffirhum. Di antara golongan yang menyelisih asas Islam, golongan yang memusuhi ahli syirik, menganggap mereka musuh, wa lam yukaffirhum, tetapi tidak mengkafirkan mereka. Masih menganggap mereka muslim. Dia memusuhi. Kenapa? Itu melakukan syirik. Ya, dia memusuhi. Kenapa? Kan dia melakukan syirik, melakukan bid'ah aja dia musuhi, ya kan? Dia musuhi, dia boykot, ya nggak disalamin, ya nggak mau jadi makmumnya, ya nggak mau sholat di masjidnya, cuman bid'ah itu, apalagi syirik, dia musuhi dia, ya nggak mau beli dagangannya, ya itu baru sekedar bid'ah lah itu. Apalagi syirik, ya syirik. Kita orang sunnah, itu bid'ah aja kita musuhi, apalagi syirik kita musuhi. Tapi kafir enggak? Oh enggak kafir dia. Sunnah itu sunnahnya Abu Jahal itu, ya bukan sunnahnya Muhammad SAW. Ini golongan yang berikutnya, ya, memusuhi pelaku syirik, tapi tidak mengkafirkan mereka.
Fahadhan naw'u aidan. Perhatikan ini anunya, apa namanya? Penjelasannya Syekh ini, Syekh Abdul Rahman ini. Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini penjelasannya. Fahadhan naw'u aidan lam ya'ti bimma dallat alaihi la ilaha illallah nafyi syirki wa ma taqtadhihi min takfiri man fa'alah ba'dal bayani ijma'an. Golongan ini orang juga belum menghadirkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu makna kalimat la ilaha illallah yang belum dihadirkan? Min nafyi syirki, menafikan kesyirikan seluruhnya, ini syirik akbar. Wa ma taqtadhihi min takfiri man fa'alah. Dan kandungan dari la ilaha illallah lainnya yaitu mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan yang itu telah ijma' apabila telah disepakati oleh seluruh ulama akan kafirnya pelaku kesyirikan ba'dal bayan, apabila penjelasan sudah sampai kepada mereka. Gak harus paham, yang penting penjelasan sudah sampai. Sampainya penjelasan itu banyak apa? Banyak wasilah, banyak media. Ya, status Facebook, ya, status Instagram, status WhatsApp. Ya. Tidak harus paham. Kenapa? Yang lebih sesat dari binatang ternak aja Allah kafirkan karena kesyirikannya. Antah sabana aktsarahum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila wa ma'a dzalik kafarahumullah. Apa kamu kira mereka itu mendengar atau memahami? Tidak. Tidak lain mereka itu hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ada yang lebih bodoh dari binatang ternak? Lebih bodoh dari binatang ternak, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kesyirikan mereka. Jadi nggak harus paham, ya. Apa itu harus hilang subhat-subhatnya? Enggak. Di kepalanya masih ada subhat, belum bisa. Ya, pelaku syirik ini dikafirkan. Di kepalanya masih ada subhat. Beliau katakan, ya, golongan ini belum menghadirkan makna la ilaha illallah, ma dallat alaihi la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Nafyu syirik, menafikan syirik akbar secara totalitas. Wa ma taqtadhihi min takfir man fa'alahu ba'dal bayani ijma'an. Dan apa yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan akbar sesudah penjelasan sampai kepadanya. Penjelasan sampai kepada pelaku syirik akbar. Apalagi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ya, kenapa di sini dikatakan ijma'an? Karena memang ijma'. Kalau penjelasan udah sampai, itu semua ulama sampai pun itu yang Jahmiyah, ya, yang Murji'ah mutakallimin, memvonisnya kafir pelaku syirik akbar itu. Kalau penjelasan sudah sampai, ya, ijma' itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'atul Fatawa jilid yang ke-7. Kita beriman. Bahkan di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Rad' al Mantiqiyyin dan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, ya, bahwa tolok ukur penjelasan itu sampai kepada mereka, ya, itu bukan benar-benar penjelasan itu sampai kepada mereka satu persatu, bukan, tapi tamakkunuhum minal ilm, ya, memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui ini syirik, ini tauhid, perbuatan ini syirik, memungkinkan bagi mereka. Otaknya normal, indera, panca inderanya normal, hanya banyak wasilah, ya.
Jadi media-media yang menjadi indikator bahwa penjelasan itu telah sampai kepada mereka itu di Subulus Salam, Syarah Nawaqidul Islam Syekh bin Baz, di bagian akhir. Sebelum penutup di bagian akhir disebutkan adanya radio-radio dakwah, televisi dakwah, adanya khutbah Jumat, adanya para dai yang hidup di tengah mereka, para ustadz yang hidup di tengah mereka, adanya madrasah Islam, ma'had Islam di tengah mereka. Ini sudah menjadi indikator penjelasan sudah sampai kepada mereka. Jadi kalau mereka melakukan syirik akbar, tidak dikatakan mereka tidak tahu, tidak. Tapi dikatakan mereka mu'rid, dikatakan mereka itu apa? Berpaling, tidak peduli terhadap hukum perbuatan itu. Bukan tidak tahu, tapi tidak peduli atau berpaling. Wa huwa madmun suratul Ikhlas. Kandungan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, ya, yaitu menafikan kesyirikan dan mengkafirkan pelaku kesyirikan. Perhatikan ini, Syekh Abdul Rahman mengatakan makna la ilaha illallah itu menafikan kesyirikan dan mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ini merupakan kandungan dari surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi malam sudah sebutkan bahwa surat Al-Kafirun itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sini masih ada catatan. Di Jawabus Shahih Liman Badala Dinul Masih jilid yang ke 3 halaman 63. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan ini dalil kafirnya orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar. Surat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Wa fi ayatil mumtahinah, demikian pula kandungan ayat 4 dari surat Al-Mumtahinah. Pada kalimat apa? Kafarna bikum. Yang tadi malam sudah saya jelaskan. Bisa dilihat juga di tafsir At-Tabari. Ya. Di tafsir At-Tabari. Tafsir surat Al-Mumtahinah. Jadi golongan yang memusuhi ahli syirik tetapi tidak mengkafirkan ahli syirik, pelaku syirik, ini dia belum menghadirkan kandungan makna la ilaha illallah yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, dijelaskan dalam surat ayat 4 surat Al-Mumtahinah, dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, di penutup surat Al-Fatihah, dan di banyak ayat. Kalau dia belum menghadirkan makna la ilaha illallah. Kalau tadi yang sebelumnya, golongan sebelumnya, dia belum menghadirkan tauhid. Kalau golongan ini dikatakan belum menghadirkan makna la ilaha illallah, yang tidak mengkafirkan pelaku syirik ini, belum menghadirkan makna la ilaha illallah. Nah, mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, melafadzkannya, tapi dia belum menghadirkan makna la ilaha illallah itu. Makanya para ulama itu berbeda pendapat, ini dia ini kafir asli apa kafir murtad. Wa man lam yukaffir man kaffara al-Qur'an, dan barang siapa yang tidak mengkafirkan siapapun yang telah dikafirkan oleh Al-Quran. Kan Al-Quran mengkafirkan pelaku syirik. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebutannya ya kafirun. Ya. Mereka malah bilang qul ya ayyuhal muslimun. Ayatnya qul ya ayyuhal kafirun.
Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan siapapun yang telah dikafirkan oleh Al-Quran, faqad khalafa ma ja'at bihir rusul minat tauhid wa ma yujibuhu, berarti dia telah menyelisihi ya tauhid dan kewajiban dalam tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul. Karena lam ya'ti nabiyyun illa bitakfiril musyrikin, karena enggak ada satupun nabi melainkan dia mengkafirkan musyrikin. Nah, kalimat ini wa man lam yukaffir man kaffara al-Qur'an faqad khalafa ma ja'at bihi rusul min at-tauhid wa ma yujibuhu, ini juga dijadikan ma'khad atau alasan ya terbitnya hukum kafirnya orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm di kitabnya Al-Milal wan Nihal kalau tidak salah. Ibnu Hazm. Ya, jika mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar itu alasannya karena dia tidak mengkafirkan siapa yang telah dikafirkan oleh Al-Quran, atau dia beriman kepada sebagian Al-Quran dan kufur kepada sebagian Al-Quran. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa minhum, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa minhum man lam yuhibbat tauhid. Di antara golongan yang menyelisih asas Islam adalah golongan yang tidak mencintai tauhid, wa lam yubghidhu, tapi juga tidak membenci, alias tidak peduli terhadap tauhid. Fal jawab anna man lam yuhibbat tauhid, penjelasannya, barang siapa yang tidak mencintai tauhid, lam yakun wahidan, maka dia bukan ahli tauhid. Yang tidak mencintai tauhid maka dia bukan ahli tauhid. Dari mana disebut syarat daripada la ilaha illallah? Aku tadi pagi ya, syarat daripada la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah adalah mahabbah. Mencintai tauhid. Ini orang enggak mencintai tauhid, ya bukan ahli tauhid ya. Li'anna huwa ad-din, karena tauhid itu merupakan asas daripada agama ini. Alladzi radhiyallahu ta'ala ibadi, yang telah Allah ridhai untuk para hambanya. Kama qala ta'ala wa raditu lakumul Islam madina. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan aku telah meridhai bagi kalian Islam itu sebagai agama kalian. Falau radhiya bima radhiya bihillahu, seandainya orang itu meridhai apa yang diridhai oleh Allah, wa amila bihi, lalu dia mengamalkannya, la ahabbahu, tentu dia akan mencintai perkara itu. Ya, seandainya orang ini meridhai sesuatu yang diridhai oleh Allah dan mengamalkannya, tentu dia akan mencintai sesuatu itu. Walaupun minal mahabbah, sehingga syarat la ilaha illallah itu mencintainya. Li adam khusulil Islam biduniha, karena keislaman tidak sah tanpa mencintai tauhid. Fala islama illa bimahabbatit tauhid, sehingga tidak ada keislaman dalam diri seseorang kecuali dengan mencintai at-tauhid, kecuali mencintai tauhid. Sampai-sampai Saleh Ibn Fauzan di catatan kaki ya, penjelasan terhadap Qurratul Uyun al-Muwahhidin ya, ketika beliau mengomentari tentang orang-orang yang mengatakan ya pelajaran tauhidnya Ahlussunnah, tauhid lagi ya.
Pengajian tauhid lagi, menunjukkan apa? Kebosanan. Apa kata Syekh Saleh? Ya, yuksha alaihil kufur. Dikhawatirkan orang ini keluar dari Islam. Ya, mengkhawatirkan itu. Ya, buka ya di Qur'an di Ta'liqatul Sulul. Ya, coba yang apa namanya, yang adik-adik dulu, gak usah fokus dulu ya, bapak-bapak itu ngaku cinta sama istrinya, ya, ngaku cinta sama istrinya, ya, bangun tidur lihat istrinya, kamu lagi, ini, istrinya ragu lah, kan? Bangun tidur lihat istrinya, kamu lagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, lihat istri lagi, kamu lagi, ya. Pergi sholat subuh, pulang sholat subuh, ketemu istri lagi, kamu lagi. Ini istrinya, kira-kira istrinya terbang melayang-layang, merasa dipuji, ya, atau malah justru mulai ragu. Ini cintanya nih sama saya nih. Ya, sampai-sampai ada apa? Ada guyonan gitu kan? Ada guyonan itu. Ya, kalau kamu, ya, wahai para istri, wahai para ummahat, ya kan, kalau kamu susah membangunkan suami kamu, ya, bisikkan ke telinganya nama perempuan yang lain, langsung bangun. Tapi itu tidak boleh, ya, haram, ya, tidak boleh. Ya, jadi li'adami husulil Islam biduniha, karena Islam tidak akan didapat oleh seseorang tanpa mencintai tauhid. Fala Islam illa bi mahabbati tauhid. Enggak ada keislaman tanpa mencintai tauhid, enggak ada. Ini orang bilangnya apa? Dikatakan apa di sini? Minhum man lam yuhibbat tauhid. Enggak mencintai tauhid dia. Persoalan dia mau benci atau enggak benci, terus kalau dia nggak mencintai tauhid, maka dia sudah bukan muslim, enggak ada keislaman dalam dirinya. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ikhlasu mahabbatullah wa iradatu wajhi. Ikhlas itu artinya mencintai Allah dan meniatkan mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ikhlas itu artinya mencintai Allah dan, ya, meniatkan mendapat ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ikhlas. Faman ahabballah ahabba dinah. Sehingga otomatis siapa yang mencintai Allah, dia juga mesti mencintai Islam. Wa man la fala. Dan barang siapa yang tidak mencintai Islam, tidak mencintai tauhid, tidak mencintai agama Allah, otomatis dia enggak cinta kepada Allah. Fabil mahabbati yatarattab 'alaiha ma taqtadhihi kalimatul ikhlas min syurutut tauhid. Dengan cinta ini, ya, akan terpenuhi syarat-syarat tauhid yang merupakan, ya, syarat dari kandungan kalimat ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimat tauhid. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada sholat Isya insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.